Selamat malam semuanya teman-teman yang dikasihi Tuhan, baik dari Surabaya ya maupun dari kota-kota seluruh kota-kota di Indonesia. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan kalian semuanya, anak-anak muda ya, Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik yang luar biasa yang dikasihi Tuhan, yang sedang dipersiapkan Tuhan untuk melakukan banyak perkara-perkara yang luar biasa ya. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, bukan cuma tentang bahasa roh ya, seperti di judulnya itu bahasa roh, tapi kita juga akan banyak membahas tentang mengenai karunia-karunia roh ya. Seperti kita tahu bahwa dalam firman Tuhan, karunia-karunia roh, bahasa roh ya, dan bukan cuma bahasa roh saja, ada begitu banyak karunia, dan itu diberikan kepada kita untuk memperlengkapi jemaat Tuhan, memperlengkapi umat Tuhan, supaya kita bisa membangun tubuh Kristus ya. Kita semuanya berkumpul dari berbagai daerah dan bermacam-macam ya, mungkin latar belakang kita, masa lalu kita, bahkan denominasi gereja yang berbeda-beda, tapi kita dijadikan satu di dalam kasih Kristus. Kita tidak dibedakan oleh pengajaran satu, pengajaran yang lain ya, dari mungkin ajaran doktrin yang berbeda-beda, tapi kita percaya satu kebenaran, yaitu Alkitab ya. Satu kebenaran yaitu firman Tuhan yang menyatukan seluruh umat Tuhan. Nah, hari ini tadi kita sudah berdoa ya, dipimpin oleh Kak Gesti. Hari ini kita memiliki narasumber ya. Seperti yang saya beritahukan, teman-teman boleh untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaan mulai sekarang. Videonya boleh dibuka, boleh ya. Kalau misalnya ingin dibuka boleh, ingin saling berkenalan satu dengan yang lainnya boleh ya. Nah, puji Tuhan. Saya akan memperkenalkan narasumber kita malam hari ini ya, yaitu yang pertama saya menyapa dulu ya sebelum saya perkenalan narasumber ya. Yang hari ini saya dampingi, bukan saya narasumbernya ya, tapi saya akan mendampingi dan akan menjadi pemandu kalian nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada ya. Narasumber kita nanti akan saya sebutkan, tapi saya mau menyapa dulu teman-teman dari Sekolah Misi Christ Center Seminari ya. Selamat bergabung teman-teman Sekolah Misi. Kemudian yang kedua teman-teman mahasiswa STT Menorah Indonesia. Selamat bergabung ya. Ini menjadi mata kuliah wajib juga buat teman-teman yang sekolah misi dan sekolah Alkitab. Ya, teman-teman mungkin, wah ini ada teman-teman sekolah Alkitab. Iya, jadi teman-teman mungkin yang ingin tahu tentang sekolah misi dan sekolah Alkitab, nanti bisa japri ya kepada kita ya. Kemudian juga untuk teman-teman yang terkasih dari seluruh Indonesia ya, selamat bergabung. Dan saya sangat menghargai atensi dari teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Karena saya percaya firman Tuhan yang kita dengar, yang kita pelajari sama-sama, itu akan sangat berguna buat kita ya. Oke. Dan acara ini diadakan ya oleh STT Menorah Indonesia bekerja sama dengan Sekolah Misi Christ Center Seminari, juga bekerja sama dengan SOW Training Center ya, pelatihan camp ibadah untuk anak-anak muda, dan juga dari Miracle Worship ya, lagu-lagu pujian yang sudah diciptakan dari tahun 2002 ya, teman-teman bisa lihat itu di Instagram Miracle Worship. Narasumber hari ini ya yang sebentar lagi tampil yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Pastor Daniel Hadishen. Beliau adalah gembala senior Christ Mercy Center ya, sebagai founder dari Transformer Ministry dan juga salah satu founder dari pelayanan pendidikan dan sekolah. Kemudian juga beliau terlibat aktif dalam kegerakan yang diawali dari kegerakan anak muda sejak tahun 1998 dan telah melakukan banyak pelayanan rasuli dan pembapaan dalam berbagai bidang pelayanan dan marketplace ya. Dan sekarang beliau juga sedang menyelesaikan gelar doktor. Puji Tuhan ya. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pastor Daniel. Oke, puji Tuhan. Sudah bisa? Shalom, udah mendengar?
Oke. Sebentar ya. Supaya di spotlight Pastor Danielnya. Oke, Shalom semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita memulai sesi pengajaran dari Bahasa Roh. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, Engkaulah Tuhan kemenangan kami, Tuhan kekuatan kami. Allah Roh Kudus, kami undang Kau hadir di acara ini, berkuasa atas semua telinga kami, hati kami Tuhan, supaya kami belajar mengerti apa yang menjadi rahasia kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami tutup bungkus semuanya dengan kuasa darah-Mu yang tercurah di kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom bintang-bintang Tuhan yang dikasihi Tuhan dimanapun engkau berada. Saya mau memulai sesi hari ini dengan membacakan kitab Galatia 5. Galatia 5 ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. 23, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mengapa saya memulai dari kitab Galatia 5 ayat 22 tentang bahasa roh? Karena bahasa roh begitu banyak orang yang merasa bahasa roh itu adalah sesuatu yang sangat-sangat supranatural, sehingga anak Tuhan tidak semuanya bisa memilikinya. Tetapi yang benar, bintang-bintang Tuhan yang dimanapun engkau berada, bahwa bahasa roh, kita mengenal bahasa roh ketika kita menjadi percaya kepada Kristus Yesus. Tetapi yang jadi pokok permasalahan bahasa roh yang seperti apa, yang benar, yang asli, karena kita bisa saja meniru bahasa-bahasa tersebut. Contoh, kita meniru sebuah bahasa kirabara masyakarama, itu bahasa roh, tetapi kita bisa menirunya atau menghafalnya. Tentu saja yang paling penting daripada semuanya itu kita mengenali mana yang benar, mana yang salah, mana yang asli, mana yang palsu. Lalu tolak ukurnya bagaimana? Alkitab sudah menjelaskan pada kita bahwa tolak ukurnya adalah buah-buah roh. Jadi seseorang yang mengatakan dirinya memiliki bahasa roh tetapi tidak memiliki buah-buah roh tidak mungkin. Karena Tuhan tidak akan mengaruniakan karunia-Nya kepada orang yang tidak berhak menerima karunia itu. Bahasa roh ada dua ketika kisah para rasul. Kita baca bersama-sama ketika di kisah para rasul mereka menerima kepenuhan dari Roh Kudus. Mereka berbicara dengan bahasa-bahasa yang asing yang mereka sendiri tidak mengenali. Tetapi orang lain bisa mengenali bahasa mereka masing-masing. Itu karunia yang luar biasa yang diberikan Roh Kudus untuk memampukan para rasul mengembangkan gerejanya. Jadi bintang-bintang Tuhan yang dikasihi Tuhan, bahwa bahasa roh bukan sebuah bahasa seperti bahasa mistis yang tidak bisa kita mengerti satu sama lain. Bahasa roh adalah bahasa yang diberikan kepada Tuhan ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan. Tapi banyak orang yang belum percaya kepada Kristus, belum percaya kepada Tuhan, merasa dirinya menerima bahasa roh dengan jalan apa? Belajar. Ketika kita bersama-sama di dalam sebuah persekutuan, di dalam gereja, kita mendengar orang berbahasa asing. Oh, kita langsung menduga orang tersebut berbahasa roh. Belum tentu. Lalu ketika kita di dalam sebuah kerumunan orang asing dan orang itu mengatakan, aku berbahasa roh. Lalu mengucapkan sebuah kata yang diulang-ulang seperti kiraba, 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 kiraba. Otak bawah sadar kita akan merekam bahwa itu adalah bahasa yang harus kita ulang. Dan ketika kita mendapatkannya, kita mengatakan bahwa aku mendapatkan bahasa roh. Sebenarnya bukan itu bahasa roh. Bahasa roh adalah bahasa
yang dimiliki ketika kita belum percaya kepada Tuhan. Ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan, itu adalah tanda bagi orang yang belum percaya. Yaitu seperti apa tandanya? Kita bisa berkomunikasi kepada Tuhan. Bahasa roh bukanlah sebuah kata-kata seperti kirama karama syatakara, bukan seperti itu. Tetapi bahasa roh adalah sebuah bahasa yang diambil dari kata glossolalia. Glossola artinya lidah. Lalio artinya sebuah tanda. Bahwa artinya apa? Ketika kita berbicara, Tuhan ikut bekerja di dalamnya. Ketika kita berdoa pada waktu malam hari, kita tidak bisa mengucapkan apa-apa. Kita hanya bisa mengeluh, kita hanya bisa mengerang kepada Tuhan. Saya percaya roh Anda sudah berdoa kepada Kristus Yesus. Tetapi ada juga bahasa roh yang merupakan bahasa karunia, di mana Anda harus diterjemahkan terlebih dahulu supaya bisa menjadi berkat bagi yang mendengarkannya. Sebab jikalau tidak, kita akan dianggap gila. Karena apa? Karena bahasa-bahasa itu tidak dimengerti oleh orang yang belum percaya. Dan oleh karena itu Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa untuk bahasa roh sebagai karunia harus ada orang yang mengaruniakannya. Harus ada orang yang diberikan karunia untuk menerjemahkannya. Supaya jemaat bisa dibangun dengan bahasa-bahasa tersebut. Kita begitu tergoda untuk mencari karunia-karunia. Saya pada waktu puluhan tahun yang lalu tergoda untuk memiliki karunia-karunia. Saya berbahasa roh. Tetapi seiring dengan waktu, ketika saya mengenal firman Tuhan, mempelajari kebenaran firman Tuhan, ternyata bahasa roh memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada berbicara dengan bahasa-bahasa asing yang orang lain tidak tahu, tetapi kita menyangka itu sebagai bahasa roh. Tidak demikian. Tetapi ketika saya mempelajari kebenaran firman Tuhan, kita tahu bahwa bahasa-bahasa roh itu untuk membangun diri kita. Membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Bahasa roh tidak ada di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab tidak pernah disebutkan sebuah kata-kata kirama-ramasya, kirabaramasya itu sebagai bahasa roh. Tetapi sebagian dari kita mengenali bahasa-bahasa itu sebagai bahasa roh. Lalu bagaimana bahasa roh yang benar itu? Bahasa roh yang benar ada dua. Bahasa roh sebagai tanda ketika kita belum percaya kepada Kristus menjadi percaya. Bahasa roh adalah bahasa hati yang diberikan Tuhan kepada kita semua untuk berkomunikasi dengan Dia. Oleh karena itu saya percaya bila Anda Protestan, ketika Anda menangis, berseru kepada Tuhan, tidak tahu harus berbicara apa, yang keluar adalah erangan-erangan yang tersembunyi. Anda sudah berbicara di dalam bahasa roh. Nah, ada juga orang yang berbahasa roh di dalam pertemuan jemaat, kita harus meminta kepada Tuhan karunia untuk menerjemahkannya. Mengapa? Karena itu perintah firman Tuhan. Karena kita perlu ketika di depan jemaat, orang-orang yang sudah percaya, perlu diterjemahkan supaya apa? Supaya orang yang mendengarnya dapat kekuatan, mendapat penghiburan. Bintang-bintang Tuhan yang dikasihi Tuhan dimanapun engkau berada. Seringkali kita mencari tanda-tanda, kita mencari bonusan-bonusan dari Tuhan, tetapi kita kurang mengenal Roh Kudus sebagai pribadi di dalam Tritunggal. Sore hari ini saya tergerak untuk berbicara Roh Kudus sebagai pribadi di dalam Tritunggal. Mengapa demikian? Karena penting sekali bagaimana kita bisa mengenal bahwa bahasa yang kita pakai adalah bahasa roh, sedangkan kita tidak mengenal pribadi Roh Kudus. Lalu bagaimana pribadi Roh Kudus itu dapat kita kenali? Kita harus mempelajari kebenaran firman Tuhan. Tidak ada satupun orang yang bisa berkata, aku mengenal Roh Kudus tapi tidak mau belajar firman Tuhan. Roh mana yang kita pelajari? Banyak anak-anak Tuhan, sewaktu saya muda, ada orang yang berkata, udahlah nggak usah baca firman Tuhan, roh Tuhan berbicara padaku. Bagaimana kita bisa tahu bahwa roh Tuhan berbicara pada dia, sedangkan firman Tuhan tidak pernah dipelajari?
Saya begitu mengamati fenomena-fenomena yang ada. Ada yang tidak mau belajar firman Tuhan. Ada yang betul-betul malas membaca firman Tuhan. Tapi ketika berbau supranatural, dia semangat sekali. Dia seakan-akan mengenal Roh Kudus. Lalu pertanyaannya, bagaimana Anda mengenal Roh Kudus tanpa tahu tanda-tandanya, tanpa tahu ciri-cirinya yang diceritakan oleh firman Tuhan? Tentu saja itu bukan Roh Kudus, tetapi roh imajinasi yang kita ciptakan merupakan suara hati kita sendiri. Nah, bintang-bintang Tuhan dimanapun engkau berada, perlunya mengenal Roh Kudus. Roh Kudus itu dikatakan di dalam firman Tuhan itu sebagai penghibur kita, penolong kita. Artinya apa? Pribadi Allah ini, pribadi dari Tritunggal ini, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia turun ke bumi ini untuk menolong anak-anaknya. Karena dia tahu anak-anaknya tidak mungkin bisa melakukan kebaikan tanpa pertolongan Tuhan. Anak-anaknya tidak mungkin bisa melakukan segala perkara-perkara dahsyat tanpa Roh Kudus yang menolongnya, membantunya. Tidak mungkin. Bintang-bintang Tuhan yang dikasihi Tuhan dimanapun kau berada, pentingnya mengenal Roh Kudus. Belasan tahun yang lalu, saya mengenal Roh Kudus. Saya dibesarkan dari keluarga reform, yang tentu saja saya tentu saja sangat diperkaya oleh dasar-dasar firman Tuhan yang sangat kuat. Tetapi ada sebuah peristiwa perjumpaan yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Pada waktu itu, saya terlempar dari lantai 4, gelundung. Dan tiba-tiba, saya sudah di dalam kondisi antara hidup dan mati. Saya melihat surga. Saya melihat apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan itu menjadi firman yang hidup. Dan sejak saat itu, hidup saya tidak pernah sama lagi. Saya tidak mengarang cerita lagi bahwa saya mengenal Roh Kudus. Kalau dahulu, puluhan tahun yang lalu di masa SMA, saya berkata, saya mengenal Roh Kudus. Tetapi hidup saya tidak ada ciri-ciri memiliki buah-buah Roh Kudus. Mungkin pada hari Minggu, saya begitu hidupnya benar, hidup berbicara hal-hal yang serba rohani. Tetapi di luar hari Minggu, hidup saya penuh dengan kenajisan. Begitu banyak video porno, koleksi yang saya punyai sewaktu SMA. Begitu banyak kejahatan-kejahatan yang saya miliki sewaktu saya SMA. Dan saya bisa memberitakan firman Tuhan. Saya bisa menceritakan semuanya karena saya dilatih dan saya punya dasar firman Tuhan. Tetapi saya tidak memiliki tanda-tanda orang yang diurapi oleh Tuhan. Saya tidak memiliki tanda-tanda orang yang hidup di dalam roh dan kebenaran. Tidak ada buah roh, tidak ada kasih. Yang ada adalah kejahatan, kebencian, munafik, bermuka dua, pakai topeng. Tapi sejak Roh Kudus, pribadi Tuhan yang tidak pernah saya sangka-sangka, yang terasa begitu jauh dulunya, itu datang di dalam kehidupan saya. Dan merubah segala sesuatu pandangan saya tentang Tuhan. Di mana yang Tuhan yang dahulu saya anggap terasa begitu jauh, begitu tidak bisa terjangkau. Tetapi dengan pribadi Roh Kudus, saya merasa Tuhan itu begitu dekat. Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Tuhan berbicara di dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus yang sama, yang membentuk, yang melatih kita, supaya kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Supaya kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Pernah satu perkara, ketika hidup saya dijamah oleh Roh Kudus. Satu perkara, saya dulu orangnya adalah orang yang sangat pendendam. Saya adalah orang yang penuh dengan kebencian. Karena bentukan-bentukan yang kelihatannya baik dari orang tua saya, tetapi akhirnya memaksa saya menjadi orang yang sangat keras hatinya. Suatu kali, ketika ada orang yang saya sangat benci, Tuhan berbicara.
Pada waktu saya SMA, saya begitu anti dengan kata Tuhan berbicara. Ketika ada teman saya yang berkata Tuhan berbicara, saya anggap bahwa oh, orang itu ngawur, orang itu benar-benar sok suci, sok kudus. Akhirnya saya tiru-tiru waktu SMA. Tuhan berbicara, padahal Tuhan tidak pernah berbicara pada saya. Tapi suatu saat ketika saya berjumpa dengan pribadi Roh Kudus betul-betul berbicara di dalam kehidupan saya. Ketika saya mengalami sebuah peristiwa, saya benci dengan seseorang, roh yang sama, yang menegur saya, mendisiplin saya, menguatkan saya. Pernah suatu saat, saya diminta untuk meminta maaf kepada orang yang betul-betul sudah menyakiti saya. Saya tidak salah, tetapi Roh Kudus memberikan sesuatu di hati saya. Ayo Daniel, engkau harus minta maaf sama orang itu. Engkau harus benar-benar hidup di dalam kebenaranku. Dan saya pergi minta maaf. Pernah satu kejadian ketika hal sepele di sebuah pom bensin. Orang itu, petugas pom itu memberikan kembalian cuma lebih lebih 5.000. Tapi Roh Kudus yang sama yang menegur saya. Pada waktu itu perjalanan sudah sangat jauh di pom bensin itu. Roh Kudus yang sama yang menegur saya berkata, berbalik arah, berikan kepada dia. Dari sana saya diajar tanggung jawab. Dari sana saya diajar untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus yang sama yang akan memampukan kita semua untuk menggenapi rencana Tuhan di muka bumi ini. Buat kita semua. Roh Kudus yang sama yang akan membuat kita bisa mengakhiri pertandingan dengan baik. Pernahkah kita sadar mengapa kita hidup di muka bumi ini? Waktu itu cepat berlalu. Tidak terasa usia sudah 30-an, tidak terasa usia sudah 40-an, tidak terasa usia sudah 70-an. Dan tiba-tiba dipanggil Tuhan. Tahukah Anda, panggilan hidup Anda yang terbesar itu apa? Panggilan hidup Anda yang terbesar adalah mendirikan gereja Tuhan. Apa itu gereja Tuhan? Gereja Tuhan adalah institusi, bukan bangunan. Tapi gereja di dalam hati. Dimanapun engkau berada, engkau menjadi saksi-saksi Kristus. Di pedalaman engkau menjadi saksi-saksi Kristus. Roh Kudus yang mampu Anda melakukan semuanya itu. Bukan dengan kekuatan sendiri, melainkan dengan kekuatan daripada Kristus Yesus. Seringkali kita mencari tanda-tanda. Alkitab mengatakan bahwa kejarlah karunia-karunia itu. Usahakanlah kamu memperoleh karunia-karunia itu. Tetapi yang paling penting adalah kasih. Tanpa kasih percuma. Nah, bagaimana kita bisa memiliki kasih? Allah adalah kasih. Kalau kita tidak mengenal Allah, kita tidak mengenal kasih. Oleh karena itu, bintang-bintang Tuhan dimanapun kau berada. Bahasa roh adalah bahasa yang pasti kita miliki ketika kita menjadi percaya. Tetapi kita tidak boleh berkata bahasa roh itu seperti ini. Oh, kalau tidak kirama rama syakarama, itu bukan bahasa roh. Nah, bahasa roh itu bukan kelihatannya asing, maka itu disebut bahasa roh. Hati-hati, iblis bisa meniru bahasa-bahasa tersebut. Oleh karena itu, apa yang nggak bisa ditiru? Yaitu buah-buah roh yang di dalam dirimu, bahwa engkau memiliki Kristus di dalam hatimu. Bintang-bintang Tuhan dimanapun engkau berada. Saya percaya pribadi Roh Kudus ini adalah pribadi yang luar biasa. Dia adalah penghibur, dia adalah penolong, dia adalah pribadi Allah sendiri. Yang dimana ketika Kristus naik ke surga, pribadi Allah ini turun. Dan akhirnya apa? Membawa kita mampu melakukan sesuatu. Ia menolong kita. Dari tadinya yang nggak mampu meminta maaf. Akhirnya kita menjadi mampu meminta maaf. Tadinya kita tidak mampu untuk mengampuni diri kita sendiri. Kita menjadi mampu mengampuni diri kita sendiri. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang mengalami gangguan-gangguan emosi di dalam hidupnya.
Banyak anak-anak Tuhan di masa kini mengalami mental disorder, mengalami gangguan bipolar, mental yang tidak stabil, mood yang tidak stabil. Mereka berusaha untuk hidup benar dengan kekuatan sendiri, tidak akan pernah bisa. Karena ketika kita berusaha hidup benar dengan kekuatan kita sendiri, saya percaya kita tidak akan pernah bisa. Karena hanya Roh Kudus yang bisa. Roh Kudus ada di dalam hati semua orang yang percaya. Orang yang percaya kepada Tuhan pasti diberikan karunia-karunia. Tetapi kita tidak bisa memilih karunia apa yang diberikan Tuhan di dalam hidup kita. Ada sebagian kalangan memang menerjemahkan bahwa bahasa roh itu sudah berhenti pada waktu masa Kisah Para Rasul. Ada yang berkata karunia-karunia itu sudah terhenti saat para rasul. Saya tidak sepenuhnya sependapat. Mengapa demikian? Karena gereja saat ini memerlukan karunia-karunia itu untuk menceritakan kedahsyatan Tuhan kita. Bahasa roh, apakah perlu diperlukan? Paulus mengatakan, aku suka kalian semua berbahasa roh. Tetapi di pertemuan jemaat, aku menentangnya. Karena apa? Orang lain ketika berbicara bahasa roh, orang lain tidak mendengar, tidak mengerti itu. Nah, sedangkan bahasa roh sendiri, bintang-bintang Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengerti definisinya. Bahasa roh atau glosolalia adalah sebagai tanda orang yang tidak percaya dan sebagai karunia bagi orang percaya. Maksudnya apa? Jadi orang yang tidak percaya kepada Kristus ketika percaya kepada Kristus mendapat karunia bahasa roh. Tetapi bukan karunia bahasa roh yang bisa diterjemahkan, tetapi untuk membangun diri sendiri. Bentuknya seperti apa? Apakah harus seperti Kiramata Karamasa? Bukan. Ketika Anda berdoa di kamar Anda menangis, Anda berseru, ya Aba, ya Bapa, rohmu sudah berbicara kepada Tuhan. Itu bahasa roh. Tetapi ketika Anda berseru, kalian cuma terdiam, roh Anda berbicara kepada Tuhan. Karena Anda sudah menjadi milik Kristus. Tetapi ada sebagian orang diberikan karunia oleh Tuhan untuk berbicara di dalam bahasa roh. Nah, orang-orang tersebut harus meminta penerjemahan bahasa roh tersebut supaya untuk membangun jemaat. Karunia-karunia tidak lebih penting daripada si pemberi karunia. Lalu bagaimana Anda bisa mengenali karunia-karunia itu kalau si pemberi karunia Anda tidak kenal? Ini kesalahan anak-anak Tuhan di masa kini. Lebih mengejar karunia-karunianya daripada mengenal pribadi si pemberi karunia itu. Roh Kudus adalah pribadi Tuhan. Dia hadir di dalam hati kita. Tetapi Roh Kudus adalah roh yang sangat lembut. Dia adalah pribadi Tuhan. Ia tidak akan bekerja jikalau engkau tidak mempersilahkan Roh Kudus masuk di dalam kehidupanmu. Roh Kudus adalah pribadi Tuhan yang dikirim untuk menolong, menguatkan, menghibur. Berapa banyak anak-anak Tuhan ketika Anda bipolar, Anda sedang mengalami kegelisahan, Anda tidak tahu tiba-tiba mood Anda bisa berubah begitu cepat. Anda seperti tidak mengalami kebahagiaan. Anda datang ke gereja bersuka cita waktu hari Minggu, ketemu dengan teman-teman konsel, setelah itu sedih lagi. Apa yang kurang? Ketika Anda mengalami semua itu, saya cuma mau bilang bahwa Roh Kudus Anda belum mengenalnya. Ketika roh ini kalian kenal, roh Tuhan ini kalian kenal, kita bisa seperti kisah para rasul. Mereka di penjara, mereka bersuka cita, mereka bersaksi dengan penuh keberanian. 5.000 orang bertobat, luar biasa. Dan itu adalah sebuah kemampuan yang tidak mungkin manusia bisa punyai tanpa diberikan oleh Tuhan. Bintang-bintang Tuhan yang dikasihi Tuhan. Sudahkah Anda mengenal pribadi Roh Kudus? Sudahkah Anda mengenal pribadi Yesus? Sudahkah Anda mengenal pribadi Allah Bapa? Kalau belum, malam hari ini ikuti seri-seri pengajaran. Kita butuh mengenal pribadi Tuhan. Saat engkau sendirian di tempat tidurmu, ketika saya menghadapi masa-masa yang sukar,
Roh Kudus menghibur saya. Menghibur bukan berarti, mohon maaf, dia melakukan tari-tarian, itu imajinatifmu. Tetapi menghibur artinya dia memberikan kekuatan. Pernah satu malam ketika saya tertidur, roh yang sama menguatkan saya, memeluk saya, dan ia berkata, "Bangkit Daniel, engkau adalah anak-anakku. Engkau mampu karena aku yang memampukan engkau." Roh yang sama yang membuat Anda bisa menghadapi masa-masa sukar di dalam kehidupan Anda. Roh yang sama yang ketika saya bertobat, Tuhan memberikan pengetahuan untuk betul-betul mengerti kebenaran firman Tuhan. Roh yang sama yang membuat kita peka kalau kita ini ditipu orang, dibohongin orang. Begitu banyak sekarang penginjil dadakan, begitu banyak sekarang pengkhotbah dadakan dengan mengerti 1-2 ayat kebenaran firman Tuhan, tampil berkhotbah tetapi tidak mengenal Bapaknya. Saya khawatir kalau kita melakukan hal-hal seperti itu, saya khawatir ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, ia akan berkata, "Nyala engkau, aku tidak mengenal engkau, pembuat kejahatan." Kita rindu, Bapa rindu. Malam hari ini, sore hari ini, kita mengenal pribadinya. Bagaimana kita bisa mengenal pribadinya? Lewat firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal firman Tuhan? Kita butuh dibimbing, kita butuh dituntun, kita butuh saudara seiman yang saling menguatkan kita. Berapa banyak anak-anak Tuhan, Tuhan berbicara di dalam hatimu untuk mendirikan gerejanya. Dan itu tidak mungkin kalau dengan kekuatanmu sendiri. Engkau bisa melakukan itu hanya dengan kekuatan dari Tuhan. Berapa banyak anak-anak Tuhan? Roh Kudus pernah berbicara suatu saat, saya pernah jalan dengan seseorang. Roh yang sama berkata kepada saya malam harinya, tinggalkan orang itu. Sebab apa? Sebab aku tidak berkenan padanya. Padahal secara fisik luar biasa. Tetapi roh yang sama yang memberikan peringatan, roh yang sama yang memberikan teguran, roh yang sama yang memberikan tuntunan. Berapa banyak anak-anak Tuhan hidup di dalam seks bebas? Mungkin pernah suatu kali ketika saya memimpin Zoom, saya ikut di dalam Zoom, Roh Kudus berbicara pada saya, ada orang yang sedang melakukan seks bebas di Zoom tersebut. Mengerikan sekali. Tapi dia adalah seorang worship leader, dia adalah seorang mungkin penginjil. Tetapi yang melakukan yang namanya topeng-topeng supaya orang dikenal dia adalah orang yang luar biasa, diurapi Tuhan, tetapi dia tidak dikenal oleh Tuhan. Kerinduan dari anak-anak Tuhan adalah kita dikenal oleh Tuhan. Tuhan mengenal kita ketika nanti pada waktu masa-masa Tuhan Yesus datang kedua kalinya, yang mengenal kita. Bintang-bintang Tuhan yang dikasihi Tuhan. Sebelum Anda tertarik memiliki bahasa roh atau karunia-karunia lain yang maha dahsyat, kenalkah Anda dengan pribadi yang memberikan karunia itu? Kalau Anda tidak mengenal, atau Anda hanya kepingin hadiahnya, lupakan. Anda akan masuk di dalam penyesatan besar-besaran. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang memutarbalikan kebenaran firman Tuhan, sok kenal dengan Roh Kudus, berkata, Roh Kudus berbicara, kamu jodohku. Padahal hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Hidupnya tidak kudus di hadapan Tuhan. Tetapi soal jodoh mendadak menjadi orang yang sangat peka. Lihat betapa banyak orang yang melakukan topeng-topeng rohani. Saya berharap kita semua tidak ada yang melakukan itu. Sebab kalau kita melakukan itu, betapa besar upah hukuman yang akan menanti kita. Bintang-bintang Tuhan yang dikasihi Tuhan dimanapun kau berada. Roh Kudus itu penting ketika engkau sudah bekerja luar biasa, mencari uang besar-besaran. Roh yang sama yang memperingatkan engkau berkata, stop, hentikan, engkau perlu aku. Engkau tidak perlu mencari uang sebanyak-banyaknya, engkau perlu aku. Satu kali beberapa tahun yang lalu,
Saya sedang giat-giatnya bekerja belasan tahun yang lalu. Ketika saya berdoa, tidak terasa air mata mengalir dari mata saya. Ada dorongan di hati dan itu bukan suara hati. Tapi itu suara Roh Kudus yang saya kenal berkata, "Stop, engkau mendukakan aku." Saat itu saya tahu, ketika saya dilahirkan di muka bumi ini, tujuan saya adalah menyenangkan hatinya. Bukan untuk hormat kemuliaan manusia, bukan. Tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika di dalam doa, saya tidak tahu harus berkata apa-apa. Saya hanya menangis. Saya percaya roh saya berbicara kepada Tuhan. Tuhan, apa yang kau kehendaki, saya mau Tuhan. Dan akhirnya Tuhan panggil saya di dalam pelayanan penuh waktu bersama dengan Kristus Yesus. Bintang-bintang Tuhan yang dikasihi Tuhan. Jika engkau masih hidup di dalam dosa, tidak ada kebenaran yang hidup di dalam engkau. Tanpa Roh Kudus, engkau tidak mungkin mampu melawan dosa. Berapa banyak anak-anak Tuhan jago melayani di mimbar Tuhan, tetapi dia jatuh di dalam dosa seksual. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang berkata bahwa Tuhan, dosa ini sangat sangat menghibur saya. Engkau boleh pakai saya, asal jangan saya berikan dosa ini kepadamu Tuhan. Berapa banyak anak-anak Tuhan hidup di dalam sebuah gila hormat. Kita menampilkan pribadi yang sangat seakan-akan menjadi pribadi yang sangat mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Tetapi sebenarnya kita tahu kok, kita sedang berdusta di hadapan Tuhan. Kita sedang melakukan topeng-topeng untuk membungkus diri kita. Seakan-akan diri kita adalah pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Hati-hati, Roh Kudus tidak bisa dibohongin. Walaupun kita menyamar sebagai malaikat terang, dia tahu kita, dia mengenal kita. Bahkan sebelum lahir, dia mengenal kita. Bintang-bintang Tuhan yang dikasihi Tuhan. Maukah engkau malam hari ini mengenal pribadi Roh Kudus? Kalau engkau belum mengenal pribadi Roh Kudus, baca kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kakak-kakak yang ada di sini akan menuntunmu untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mengalami perjumpaan dengan Kristus. Dan ketika kita berjumpa dengan Kristus, karunia-karunia itu akan diberikan di dalam hidup kita. Terserah Tuhan. Tuhan mau kita bisa mengajar, diberikan karunia mengajar. Terserah Tuhan. Tuhan mau berikan kita karunia untuk berbahasa roh, kamu diberikan karunia berbahasa roh. Tetapi itu tidak penting. Yang paling penting kita mengenal Kristus. Ketika Tuhan sudah mengenal kita, Tuhan akan percayakan kepada kita sebuah pelayanan-pelayanan yang bahkan lebih besar daripada yang Anda pernah pikirkan. Banyak orang yang berkata, "Kak, saya terikat. Saya terikat dengan pacar saya. Saya selalu jatuh di dalam tidur bersama. Padahal saya ini sangat rindu menyenangkan hati Tuhan, tapi saya tidak berdaya. Saya cuma berkata tanpa Roh Kudus, engkau akan tetap jatuh di dalam dosa yang sama. Tapi dengan Roh Kudus, engkau akan dapat kekuatan, dapat penghiburan, mendapat teguran." Berapa banyak orang yang ketika dijamah oleh Roh Kudus, ia meninggalkan semua yang tadinya dia anggap intan, dia anggap berlian, dan dijadikan semuanya sampah dan tidak berarti lagi. Bagaimana kita bisa membedakan ini suara hati atau suara Roh Kudus? Sederhana. Sudahkah engkau mengenal Roh Kudus? Kalau engkau mengenal Roh Kudus, kita bisa membedakan dengan mudah mana suara hati kita dan mana suara Roh Kudus. Tapi suara Roh Kudus tidak mungkin dapat kita kenali kalau kita tidak mempelajari Alkitab sebagai satu-satunya pedoman untuk menceritakan dia siapa. Ketika kita tidak bersekutu dengan dia, ketika kita tidak pernah membangun hubungan dengan dia, bagaimana kita bisa mendengar? Seorang ayah bisa mendengar suara anak-anaknya. Saya tahu, ketika anak saya berteriak kepada saya tahu ini anak keberapa.
Kenapa? Saya memiliki hubungan dengan dia. Tapi kalau cuma tamu, ketuk pintu, saya selalu bertanya, siapa ya? Siapa Anda? Karena baru pertama kali dia datang. Atau mungkin 2 kali, 3 kali, saya tidak seberapa mengenal. Tapi bahkan ketika saya memiliki hubungan dengan anak saya, suara jalannya pun saya tahu itu anak keberapa. Ketika saya memiliki hubungan dengan ayah saya di bumi, ketika ayah saya jalan, saya tahu, oh itu ayah saya sedang buka kulkas. Ketika ibu saya jalan, oh saya tahu ibu saya membuka kulkas. Artinya apa? Hubungan. Tidak ada satupun yang bisa kita kenali tanpa memiliki hubungan dengan Tuhan. Tapi banyak orang tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah saat teduh, tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, berkhotbah. Tidak salah sih. Yang dikhotbahkan mungkin firman Tuhan, tapi roh yang dibawa berbeda. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang belum memiliki hubungan dengan Tuhan, berbicara, Roh Kudus berbicara pada saya. Kita menjadi penipu, kita menjadi pembohong. Dan saya khawatir pada akhir zaman Tuhan tidak mengenali kita semua. Tapi hari ini, karunia-karunia dan semua manifestasinya hanya bisa kita miliki ketika kita mengenal pribadi Allah. Mengerti pribadi Allah. Ketika kita mengenal pribadi Allah, kita tidak lagi gagah-gagahan dengan karunia-karunia roh itu. Pada waktu saya masih SMA, saya gagah-gagahan dengan karunia roh itu. Saya meniru karunia roh itu supaya dideketin banyak perempuan, supaya kelihatan rohani, ngaku dosa. Saya meniru, karena mudah sekali ditirukan. Saya meniru. Akhirnya orang menganggap saya rohani. Tetapi saya mengenal pribadi Tuhan. Saya menganggap bahwa itu tidak penting lagi. Karena tujuan karunia bukan untuk supaya kita dilihat orang sebagai orang rohani, bukan. Tujuan diberikan karunia untuk membangun jemaat, untuk membangun gerejanya. Jadi jikalau engkau memiliki karunia bahasa roh, memiliki karunia nubuat, memiliki karunia membangkitkan orang mati, tetapi tidak digunakan untuk kepentingan jemaat, untuk membangun gerejanya, Anda penipu. Karena Alkitab mengatakan semua karunia itu untuk membangun jemaat, kecuali bahasa roh yang pribadi, itu membangun diri sendiri. Tetapi bahasa roh yang karunia itu untuk kepentingan jemaat. Semuanya untuk kepentingan jemaat, bukan kepentingan kita supaya mendapat status rohani oleh teman-teman kita. Sidang bintang-bintang Tuhan yang dikasihi Tuhan, kedatangan Tuhan, saya percaya sudah tidak lama lagi. Oleh karena itu, tinggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan kita. Sebab jikalau terang itu datang, kegelapan yang di dalam hidup kita akan dibebaskan, kita akan disingkirkan kegelapan-kegelapan kita. Jikalau Anda masih hidup di dalam dosa percabulan, tinggalkan itu. Nggak mampu. Aku begitu mencintai pacarku. Aku begitu mencintai orang yang kusayangi. Hanya karena itu dia masih mau dengan saya. Tinggalkan. Nggak bisa Anda kenal Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memampukan engkau. Memberikan kekuatan. Kita nggak bisa hidup kudus dengan kekuatan kita sendiri. Apa yang kita pikirkan selalu tidak baik. Apa yang kita pikirkan selalu buruk. Tetapi dengan Roh Kudus, kita diberikan kemampuan untuk hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Bintang-bintang Tuhan yang dikasihi Tuhan dimanapun kau berada. Ketika kita hidup di dalam tuntunan Roh Kudus, mungkin Roh Kudus akan berbicara, pergilah ke sebuah kota, dirikan gerejaku di sana. Ketika engkau bergaul dekat dengan Roh Kudus, mungkin tiba-tiba tengah malam engkau dibangunkan. Berdoalah untuk orang-orang ini. Ketika engkau bergaul erat dengan Roh Kudus, ada orang yang kamu benci, orang itu memusuhi engkau seakan-akan tidak bisa mengampuni, tapi pribadi yang sama berkata, peluk orang itu, ampuni orang itu. Dari mana kekuatan itu? Kekuatan manusia
Tidak mungkin. Hanya kekuatan Tuhan yang memungkinkan ini. Bintang-bintang Tuhan dimanapun kau berada. Kita perlu mengenal pribadi Tuhan. Dan saya percaya orang-orang yang mengenal pribadi Roh Kudus ini akan dibebaskan dari semua penyakit-penyakit mental, bipolar, penyakit-penyakit apapun akan dibebaskan. Kenapa? Dia pembebas kita. Dia Allah pembebas kita. Dia Allah penolong kita. Bintang-bintang Tuhan yang dikasihi, Tuhan yang berada dimanapun kau berada. Malam hari ini. Jikalau firman Tuhan menegur engkau, jangan keraskan hatimu seperti orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tetapi buka hatimu untuk pemulihan yang datangnya dari Tuhan. Tidak ada seorang pun benar, tidak ada seorang pun bisa dikatakan suci tanpa Tuhan yang mengaruniakan kepadanya, tanpa Tuhan yang memberikan kekuatan kepadanya. Jikalau malam hari ini engkau mendengar berita firman Tuhan dan selama ini engkau berada di dalam pencarian karunia-karunia roh yang salah, bertobat. Karena karunia roh hanya bahasa roh pribadi yang untuk membangun diri. Semua karunia yang lain untuk jemaat Tuhan. Apa yang dimaksud dengan bahasa roh membangun diri? Saya percaya Anda semua yang mengenal Yesus sudah berbahasa roh. Tidak perlu kira mata karama. Tetapi ketika Anda menangis, berdoa, roh Anda sudah berbicara kepada Tuhan. Mengapa? Karena itu adalah bahasa-bahasa hati kita kepada Kristus Yesus. Yang orang lain tidak tahu. Kita tidak tahu, tapi Bapa tahu. Tapi karunia bahasa roh, orang lain harus tahu. Supaya apa? Supaya mereka dibangun. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya bacakan firman Tuhan di dalam mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus 14. Saya bacakan, kejarlah kasih itu, usahakan dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasehati, menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Karunia bahasa roh tidak salah. Tetapi lebih indah kalau karunia itu digunakan untuk membangun jemaat. Karunia bahasa roh untuk membangun diri sendiri. Tadi saya sudah jelaskan bahwa bahasa roh itu bukan mesti kata kirama ramata karama. Jelaskan pada saya di mana firman Tuhan yang mengatakan bahasa roh lafalnya harus seperti itu. Enggak. Tapi itu adalah bahasa hati kita kepada Tuhan. Bisa lafalnya seperti itu, bisa berbeda. Bisa ketika Anda menangis, roh Anda berbicara kepada Tuhan, bisa demikian. Bintang-bintang Tuhan yang dikasihi Tuhan, dimanapun engkau berada. Malam hari ini bukan sebuah kebetulan Anda ikut webinar ini. Saya percaya Roh Kudus ikut bekerja di dalam segala perkara, di dalam kehidupan anak-anaknya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Jika engkau hidup masih di dalam dosa, hidup di dalam kecemaran, hari ini saya cuma mau katakan, ayo bertobat. Karena kenali Roh Kudus. Engkau tidak mungkin bisa berbuat hidup benar tanpa mengenali Roh Kudus. Dan malam hari ini, jikalau engkau memiliki sakit-sakit mental, saya percaya Anda menjadi orang yang ekstrim moodnya, kadang bahagia, kadang sedih luar biasa. Anda perlu Roh Kudus untuk menguatkan, menghibur, menolong Anda menghadapi masa-masa sulit Anda. Karena bersama Tuhan engkau bisa, bersama Roh Kudus engkau bisa. Berapa banyak anak-anak Tuhan, engkau tidak tahu arah hidupmu, apa tujuan hidupmu. Hai, dengarkan anak-anak Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa banyak yang dipanggil Tuhan tetapi sedikit terpilih. Artinya apa?
kita dipanggil semua untuk kerajaan Tuhan, tetapi kita ada yang menolak dipanggil Tuhan. Oleh karena itu, kita sedikit yang terpilih. Bintang-bintang Tuhan dimanapun engkau berada. Saya percaya tidak ada satupun kebenaran Tuhan yang bisa gagal malam hari ini. Saya percaya tidak ada satu firman Tuhan pun yang bisa gagal malam hari ini. Oleh karena itu, jikalau engkau percaya kepada pribadi Roh Kudus, engkau tidak akan dipermalukan. Bahkan saat penyakitmu, jikalau engkau percaya, engkau bisa disembuhkan. Walaupun saya percaya itu otoritas Tuhan, sembuhkan tidak. Karena ada di dalam kehidupan saya, ada yang belum disembuhkan. Dan saya tetap percaya kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhanlah yang pemilik hidup kita. Dia tahu yang terbaik buat kita. Sedang bintang-bintang Tuhan yang dikasihi Tuhan dimanapun kau berada, saya percaya bahwa bahasa roh bukan sekedar bahasa asing. Bahasa yang tidak kita kenal. Contoh, kita berbicara voodoo. Apakah itu bahasa roh? Tidak. Itu adalah voodoo, itu penyembah berhala. Lalu bagaimana kita bisa tahu itu benar atau tidak? Kenali pribadi Allah, itu yang jauh lebih penting. Tuhan ingin kalian semua mengenal Dia. Saya percaya itu yang lebih penting daripada apapun juga. Daripada mencari karunia, mencari manifestasinya, tetapi Anda tidak mengenal pribadi Tuhan. Saya khawatir karunia dan manifestasi bukan dari Tuhan, tetapi kita buat-buat sendiri. Berapa banyak anak-anak Tuhan hidupnya tidak kudus, tetapi di mimbar berkata, Roh Kudus berbicara pada saya, Tuhan berbicara pada saya. Hati-hati, kita akan masuk kategori guru-guru palsu atau penipu-penipu yang mengajarkan segala sesuatu yang kita tidak pernah lihat, kita tidak pernah dengar. Dan upah kita, yaitu maut, akan menanti kita. Anak-anak Tuhan, dimanapun kau berada, mengenal Tuhan lebih berharga daripada apapun juga. Paulus ketika mengenal Tuhan, dia berkata semuanya sampah, semuanya sia-sia, tidak sebanding dengan pengenalanku akan Kristus Yesus. Malam hari ini, karunia-karunia itu tidak akan percuma atau sia-sia kalau kita tidak mengenal Tuhan. Karena karunia tanpa pengenalan akan Tuhan itu bukan karunia, tapi tukang tipu yang buat-buat sendiri. Anak-anak Tuhan dimanapun kau berada, saya percaya pribadi Tuhan ini adalah pribadi yang berkenan ditemui dan sudah ada di dalam hati orang percaya. Malam hari ini, minta Roh Kudus untuk berkuasa dan menguasai hatimu. Minta Roh Kudus untuk menuntun langkah-langkahmu. Minta Roh Kudus untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Minta Roh Kudus untuk benar-benar membuat engkau mengerti tujuan hidupmu. Saya percaya itu indah di hadapan Tuhan. Saya percaya itu dahsyat di hadapan Tuhan. Nah, bintang-bintang Tuhan, mahasiswa-mahasiswa STT Menorah Indonesia, Sekolah Misi, Christ Center, Seminari, dimanapun kau berada. Sekian, saya sudah membagikan beberapa hal tentang bahasa roh, tentang karunia roh, dan yang paling penting adalah mengenal pribadi Kristus. Saya berikan kesempatan kepada co-host nantinya untuk mengatur tanya jawab, dan kita akan tutup sesi malam hari ini sebelum sesi tanya jawab dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Engkau memperhatikan satu persatu pribadi yang ada pada malam hari ini. Engkau mengerti kebutuhan mereka, Tuhan. Tuhan, Roh Kudus, tuntun kami semua untuk mengenali Engkau, Tuhan, sebagai satu-satunya Tuhan. Oh Roh Kudus, kami percaya, Roh Kudus, Engkau yang membuat kami bisa mengenal Alkitab. Roh Kudus, Engkau bisa membuat kami semakin dekat dengan Kristus. Saya percaya itu. Tuntun kami semua. Sempurnakan
pertemuan malam hari ini dengan kasih dan setia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan. Terima kasih buat Pastor Daniel yang sudah menyampaikan kepada kita semuanya ya materi yang sangat menarik dan sangat penting sekali tentang bagaimana kita mengenal Roh Kudus. Nah, teman-teman yang sudah mendengarkan ya, sudah tadi beberapa menit kita sudah mendengarkan, ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan silahkan ya. Tapi nanti akan saya pilih karena waktunya terbatas ya. Saya akan pilih dan yang sudah dijawab tadi melalui penjabaran Pastor Daniel tidak akan diulang kembali ya. Nah, bicara tentang bahasa roh ya, saya teringat dengan pembahasan Pastor Daniel di YouTube ya, di YouTube Christ Mercy Center tentang bahasa roh. Itu ramai sekali, banyak orang yang berdebat di sana ya. Menjadi perdebatan, dipikirnya Pastor Daniel ketika cerita tentang bahasa roh seperti ini, Pastor Daniel itu tidak berbahasa roh yang bahasa-bahasa asing gitu ya. Dipikirnya Pastor Daniel tidak percaya ada bahasa roh gitu ya. Atau mungkin banyak sekali perdebatan juga, ada juga keluarga-keluarga dan teman-teman yang malah berkata, saya diberkati sekali dengan pemikiran seperti ini, dengan kebenaran seperti ini. Ternyata begitu melegakan karena begitu banyak teman-teman yang ternyata ya terintimidasi, tertuduh ya bertahun-tahun karena tidak bisa berbahasa yang lain-lain itu ya, berbahasa asing itu, atau bahasa roh itu selalu dipikir harus yang lala seperti tadi saya lihat ya, ada yang di chat ya, wah ini bahasa apa saya juga nggak ngerti ya, pokoknya kalau bahasa asing itu bahasa roh gitu ya, padahal tidak mesti selalu demikian ya teman-teman ya. Oleh karena itu ada juga yang berdebat seperti itu, ada juga yang merasa dicelikan, atau mungkin teman-teman juga merasa lega, oh ternyata selama ini aku tuh punya bahasa roh gitu ya, tapi tidak harus sama seperti yang lain. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan, Pastor Daniel. Kita akan mulai ya, supaya ini bisa melengkapi pertanyaan-pertanyaan, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam pikiran kita, ya. Oke. Ardianto, Umbu ya, yang bertanya, apakah sebagai anak Tuhan, Pastor, wajib berbahasa roh? Apa yang terjadi kalau kita tidak bisa berbahasa roh? Bagaimana bisa membedakan bahasa roh? Apakah tadi sudah dijawab di penjabarannya atau Pastor Daniel ingin menambahkan sesuatu? Begini, bahasa roh pasti kita miliki ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan. Tetapi bentuk bahasa roh seperti apa? Nah, banyak orang yang berkata bentuk bahasa roh adalah kiramata karamasi kita karamata. Belum tentu, karena ayat referensinya tidak ada. Ceritakan kepada saya mana ada ayat referensinya bahwa bahasa roh itu lalalalala. Tidak ada. Kenapa kok itu bisa dianggap sebagai bahasa roh? Karena harus terima dengan iman, bukan seperti itu mekanismenya. Tetapi bahasa roh adalah bahasa yang diberikan Tuhan kepada hati kita untuk berkomunikasi dengan Dia. Semua anak percaya pasti berbahasa roh sebagai tanda. Sebagai tanda, karena tanda itu membuat kita menjadi percaya kepada Tuhan. Lalu bagaimana yang dimaksud ketika Anda berdoa, Anda menangis, bergumul, tidak keluar kata-kata, hanya erangan-erangan yang dari hati, itu sudah bahasa roh. Itu sebagai bahasa roh, sebagai tanda. Tetapi bahasa roh sebagai karunia tidak harus kita miliki. Kita boleh meminta, tetapi tidak harus memiliki. Kenapa? Karena itu harus ada penerjemahnya. Coba kita lihat ayat-ayat referensinya seperti di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul berbicara dengan bahasa-bahasa asing. Orang lain mengerti loh bahasa mereka. Itu bahasa roh sebagai karunia. Orang lain tahu, oh dia berbicara dalam bahasa kami ya. Oh dia berbicara memuliakan Tuhan. Tapi para rasul nggak ngerti kalau mereka berbicara dalam bahasa asing. Artinya apa? Kita semua pasti memiliki bahasa roh. Tetapi definisi bahasa roh seperti apa? Kalau definisi bahasa roh harus kirama raka rama, saya mau tanyakan di Alkitab ada tidak? Tetapi saya tidak mempermasalahkan orang-orang yang bahasa rohnya kirama takarama saka. Karena bagi saya bisa jadi itu merupakan bahasa roh. Tetapi tidak ada sebuah bukti pendukung bahwa lafal-lafal seperti itu atau phonotation seperti itu adalah bahasa roh. Seperti itu. Oke, ya cukup jelas ya Ardianto ya. Jadi percayalah teman-teman yang dikasih Tuhan bahwa kita semuanya sudah memiliki bahasa roh
ya, dan kita sudah percaya kepada Tuhan, sudah memiliki Roh Kudus, ya. Bukan berarti oh kita nggak punya Roh Kudus makanya nggak bisa bahasa roh. Ya itu adalah pengertian-pengertian yang menyimpang, ya, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dari Kak Ita Chen, ya, yang bertanya begini, Pastor. Bahasa roh seringkali identik dengan denominasi tertentu. Bagaimana menurut Pastor? Begini, bahasa roh sebenarnya menurut saya itu ada di Alkitab. Tetapi memang ada gereja-gereja tertentu menganggap bahwa karunia-karunia itu sudah berhenti saat ini. Itu karunia-karunia yang hanya dimiliki oleh oleh gereja mula-mula. Tapi saya bacakan ini, saya bacakan di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul, ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai dengan 22. Saya bacakan sekilas saja. Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat dan terunamu akan mendapat penglihatan dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat. Nah, saya lompat di ayat 20. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, bulan menjadi darah sebelum hari datangnya Tuhan yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Saya mau bertanya kepada para bintang Tuhan, pada mahasiswa-mahasiswa STT juga, apakah hari-hari ini matahari sudah berubah menjadi gelap gulita? Belum, bukan? Apakah hari-hari ini bulan sudah menjadi darah? Belum, bukan? Nah, khotbah Petrus pada hari-hari terakhir dari ayat 17, Kisah Para Rasul 2:17 sampai 21, ini kesinambungan. Artinya apa? Artinya bahwa saya percaya bahwa karunia-karunia itu masih ada sampai dengan sekarang. Karunia mujizat membangkitkan orang mati, menyembuhkan. Tetapi masalahnya orang ngejar karunia, bukan ngejar Tuhannya. Padahal karunia itu bukan untuk kebanggaan kita. Itu untuk memperlengkapi gereja Tuhan. Nah, saya bisa memahami gereja-gereja Protestan. Mengapa? Karena memang begitu banyak karunia yang dipalsukan di akhir zaman ini. Jadi ada orang yang berkata, hidup kudus. Tapi besoknya masuk berita, nggak benar hidupnya. Masuk penjara, nggak begitu banyak penipuan di akhir zaman ini. Dan dengan mudahnya sekarang anak-anak Tuhan yang baru pertama kali terima karunia, sudah diundang khotbah, sudah diundang kesaksian, pernah ke neraka. Nerakanya yang diekspos, bukan Yesusnya yang diekspos. Jadi kadang pengalaman-pengalaman rohani itu diangkat lebih tinggi daripada firman Tuhan. Ini bahaya banget. Ini seperti branding. Jadi anak Tuhan mau branding dirinya, oh aku ini pernah ketemu Yesus loh. Seakan lalu orang lain jadi lengah, nggak bisa menguji dia lagi. Itu bahaya banget. Bahaya banget. Sedangkan Alkitab mengatakan ujilah segala sesuatu. Artinya bahaya banget. Nah contoh seperti ini. Kita melihat awan. Awalnya kita melihat awan biasa, tapi begitu ada orang yang menunjukkan, ini awan bentuknya Tuhan Yesus, pikiran kita sudah mulai mereka. Oh iya ya, seperti Tuhan Yesus. Contoh rumah makan. Kita makan biasa-biasa saja di rumah makan itu. Tapi ada teman-teman kita, 5 orang berkata, enak loh, ini enak sekali, enak. Oh, kamu belum pernah mencoba. Setelah kita mencoba kedua kali, terasa lebih enak. Lah itu branding, hati-hati. Banyak anak Tuhan yang membranding dirinya seperti itu. Artinya bahwa aku pernah ketemu Tuhan. Loh, kalau kau pernah ketemu Tuhan, ngapain? Gitu ya. Kenapa? Ada apa? Aku pernah ke surga, aku pernah ke neraka. Saya pernah melihat surga, saya pernah melihat neraka. Saya tidak pernah membranding itu sebagai pelayanan saya. Mengapa? Karena bagi saya yang paling penting Kristus, bukan pengalaman pribadinya. Amen. Jadi kalau kita menempatkan pengalaman pribadi kita di atas firman Tuhan, membuat orang lengah, tidak bisa menguji kita ini orang benar atau tidak, bahaya banget. Ya. Iblis bisa merusaknya suatu saat nanti. Begitu. Ya, oke ya. Sudah cukup jelas ya, Kak Ita.
Kemudian ada pertanyaan lagi teman-teman ya. Nanti saya akan pilih ya, mohon maaf kalau semuanya tidak bisa terbacakan. Dari Kak Grace Edon. Dengan mengenali firman Tuhan, kita bisa mengenal bahasa roh atau ada faktor lain yang bisa memenuhinya. Tadi sudah dijawab ya oleh Pastor Daniel, yaitu kalau saya rangkum, yaitu dengan mengenal pribadi Tuhan, pribadi Roh Kudus ya. Dengan demikian belajar firman dan mengenal secara pribadi Roh Kudus, Tritunggal ya, maka kita juga akan bisa membedakan ya Dan sekali bahasa lagi, roh itu ya, ada benar. yang asli atau yang palsu begitu ya. Kemudian ada pertanyaan dari Monica yang saya mau bacakan dulu ya, teman-teman. Bahasa roh yang merupakan karunia yang perlu ditafsirkan untuk membangun jemaat. Itu seperti apa, Pastor? Dan siapa yang menafsirkan? Saya gabung dengan pertanyaan Yunatan yang barusan masuk, karena ini masih satu tipe ya. Contoh konkret bahasa roh dalam membangun jemaat di masa kini. Jadi ada sebagai karunia membangun jemaat dan ada sebagai tanda untuk membangun pribadi, gitu ya. Nah ini tentang karunia untuk membangun jemaat. Itu konkretnya seperti apa? Tuh siapa yang menerjemahkan, Pastor? Ya, satu kali saya belum pernah menemukan di gereja Tuhan, beberapa gereja. Kebanyakan, mohon maaf, ini opini saya pribadi, lu buat-buat sendiri. Ya, tetapi saya percaya karunia yang asli itu ada. Karunia asli karena memang pernah menjumpai, pernah melihatnya. Jadi satu ketika ada seorang misionaris yang tadinya nggak bisa berbahasa asli dari daerah Indonesia, anggap daerah Allah. Tapi tiba-tiba misionaris itu berkata-kata di dalam bahasa daerah tersebut. Dan itu terjadi. Dan orang bertobat. Artinya dia sendiri seperti zaman kisah para rasul. Ketika dia berbicara, orang di daerah itu mengerti yang dibicarakannya. Yang kedua adalah menafsirkan. Nah, karunia menafsirkan itu butuh orang lain, 2-3 orang. Ya, bukan satu orang loh. Hendaklah 2-3 orang. Artinya, ketika seseorang mengklaim dirinya berbahasa roh karunia, harus ada 2-3 orang yang sama terjemahannya, yang sepakat terjemahannya 2-3 orang untuk membangun jemaat itu. Yang saya temui adalah satu orang berbahasa roh dan yang lainnya menerjemahkan, yang lainnya dapat berbeda. Lah nggak mungkin dong kalau yang sama berbeda-beda. Oleh karena itu saya belum pernah menemukan sekarang. Tetapi karunia nubuat yang di Alkitab ini, kalau di versi yang sekarang adalah karunia menggali kebenaran firman Tuhan. Berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, kita berbicara, Paulus sebenarnya berbicara tentang membuka, membedah kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tapi Seperti bukan itu. Dan berarti ya, gimana, dan Pastor? salah satu ciri yang nggak bisa dibohongin dari orang yang memiliki bahasa roh, apakah dia benar dari Tuhan atau tidak, adalah buah-buah roh. Itu jelas nggak bisa dibohongin. Orang yang tidak memiliki buah-buah roh tidak mungkin punya karunia bahasa roh atau karunia-karunia yang lain. Ada yang menerjemahkan, loh karunia kan pemberian, Tuhan berikan kepada penjahat kan nggak apa-apa. Nah, Bapak kita adalah Bapak yang maha tahu dan sempurna. Ia tidak akan memberikan pisau kepada penjahat. Dia tidak akan memberikan segala sesuatu yang berbahaya buat penjahat. Nanti disalahgunakan dong. Oleh karena itu ucapan yang menurut saya kurang tepat bahwa karunia itu terserah Tuhan. Tuhan bisa berikan ke penjahat untuk membangkitkan orang mati, kan namanya karunia suka-suka Tuhan. Loh, Bapak kita bukan Bapak yang suka-suka loh, Bapak yang bertanggung jawab loh. Seperti itu. Iya, betul sekali ya. Oke ya, sudah cukup jelas ya tentang karunia. Bukan berarti kalau tadi Pastor katakan jarang ya ditemui, bukan berarti tidak ada ya Pastor ya. Itu tetapi kita boleh berdoa. Ya? Kita boleh berdoa untuk mendapatkannya. Karena Paulus juga berkata, usahakan dirimu. Tapi yang paling utama adalah kasih. Usahakan artinya, enggak apa-apa, kamu berdoa kepada Tuhan. Nanti kalau dikasih, seperti itu. Kalau itu dikasih, itu akan membangun gereja Tuhan. Dan kalau kita dikasih karunia itu, contoh, satu kali saya berdoa, waktu acara Healing from Heaven, ada orang mati dibangkitkan. Ada orang lumpuh berjalan. Karunia itu tidak membuat kita sombong loh. Tapi karunia itu membuat kita itu betul-betul mencintai gereja Tuhan. Mencintai Tuhan lebih lagi. Tidak ada kesombongan sama sekali. Karena karunia itu memang untuk membangun gerejanya. Bukan untuk
membangun panggung kita supaya kita dikenal banyak orang, bukan seperti itu. Ya, betul Karunia itu sekali. untuk membangun gerejanya, membuat gerejanya itu bisa menjadi gereja yang hidup dimanapun gereja itu berada, seperti itu. Ya, betul sekali ya. Oke, ada pertanyaan lagi yang saya pilih ya teman-teman ya. Ini sudah hampir 7:30. Oke, masih seru sekali ya. Nesti. Nesti ya, saya bahas. Apakah bahasa roh itu bisa hilang pada seseorang yang telah mendapatkannya? Menurut Pastor gimana ini? Jadi orang, sekali lagi, logikanya harus dibangun dulu. Ya, Orang memiliki bahasa roh karena percaya kepada Kristus. ya. Ya, ini logika pertama. Ketika orang percaya kepada Kristus, bahasa roh nggak mungkin hilang. Mm-mm. Nggak mungkin hilang. Kecuali bahasa roh sebagai karunia. Ya. Bahasa roh sebagai tanda, itu pun bisa hilang pada waktu akhir zaman. Karena yang kekal cuma kasih. Bahasa roh akan lenyap, pengetahuan akan lenyap, dan sebagainya. Tapi bahasa roh tidak akan bisa hilang. Artinya apa? Bahwa definisi bahasa roh yang mana dulu? Nah, kalau kita percaya kirama takarama syikita karama takarama itu adalah bahasa roh, saya pernah berbahasa roh demikian, tetapi setelah saya mendapat pemahaman lebih lagi, saya tidak menghakimi yang berbahasa roh demikian. Sekali lagi, tetapi menurut saya itu konteks di dalam Alkitabnya nggak ada yang seperti itu. Tetapi boleh nggak orang berbahasa roh kirama takarama sakarama? Boleh saja, tidak apa-apa, asalkan tidak di depan umum. Untuk membangun diri sendiri, silahkan, tidak apa-apa. Jadi Bisa karunia dipakai untuk berdoa begitu ya, ya, Pastor ya, saat teduh gitu ya. Atau mungkin boleh, dalam tidak sebuah apa-apa. perkumpulan ibadah doa yang memang private, Orangnya percaya, sesama orang-orang orang percaya, percaya ya. silahkan. Oke ya. Ada pertanyaan dari Kurniawan ya, saya bacakan. Ketika seseorang dikuasai Roh Kudus dan orang itu dikuasai Roh Kudus dan orang itu kehilangan kesadaran, apakah itu adalah karya Roh Kudus atau bukan? Apakah manusia ketika dikuasai Roh itu kehilangan kesadaran? Ini banyak mungkin manifestasi ya, Pastor ya. Dimana ketika Ya, ini bahasanya istilahnya dikuasai Roh gitu ya, atau dikuasai Roh Kudus. Ini bahasa yang umumnya ya. Tapi apakah benar seperti itu ya? Kemudian kehilangan kesadaran, mungkin ada yang rebah, ada yang jatuh dan lain sebagainya. Nah, ini manifestasinya gitu, Pastor. Yang bahasa umum banyak roh, diketahui. Gimana, Pastor? ya, bahasa roh tidak akan membuat kita kehilangan kesadaran. Ketika waktu itu para rasul mengatakan bahasa roh, mereka sadar penuh, ya, mereka sadar penuh. Artinya mereka ya berbicara seperti seakan-akan mereka berbicara dalam bahasa mereka, tapi orang lain mendengarnya dalam bahasa asing. Ya, dalam keadaan sadar penuh. Jadi tidak mungkin orang kehilangan kesadaran di dalam berbahasa roh. Tidak ada yang namanya trance, ya, tidak ada seperti itu. Seperti Itu apa, kalau Pastor? Seperti kesurupan gitu ya, atau gimana itu? ya, kehilangan kesadaran artinya Kehilangan dia kesadaran. lupa sama sekali dan yang lain-lain kondisi trance itu hati-hati. Itu bisa digunakan oleh roh jahat. Ya, roh jahat. Artinya saya percaya Tuhan memberikan kita karunia-karunia roh bukan untuk mengalami trance seperti itu, tetapi kita memiliki kesadaran penuh. Kalau Mana ada ya, ayatnya? Ya, kalau kita dibawa dalam pengalaman-pengalaman rohani ya, atau istilahnya dilawat oleh Tuhan, itu tetap dalam keadaan sadar gitu ya, Pastor ya. Walaupun roh kita dilawat oleh Tuhan ya, ya. tidak sampai tidak sadar kan ya, Pastor ya. Begitu ya mungkin maksudnya ya, teman-teman Pasti ya tadi ya. pengalaman ini konteksnya tentang bahasa roh. Nah, nanti ada konteks Dikuasai yang Roh lain. Kudus. Oh, Bukan oke. bahasa roh aja, Kalau ketika dikuasai Roh Kudus. seseorang dikuasai Roh Kudus, ya tidak mungkin akan terjadi kayak trance, kehilangan kesadaran dan yang lain-lain, tidak. Tetapi yang pernah saya alami adalah dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada semacam perasaan sukacita, keberanian yang tetap di dalam kendali. Keberanian dulu ini saya orang pemalu. Ketika berbicara di depan umum malu sekali, bahkan malu-maluin. Tetapi pada waktu Roh Kudus berkuasa di dalam hidup saya diberanikan berbicara di ribuan orang.
Saya berani berbicara, menceritakan kebenaran firman Tuhan kepada siapapun yang saya temui, tidak malu-malu lagi. Nah, artinya apa? Saya merasa itu bukan diri saya, tetapi ada pribadi yang menguasai saya. Tapi saya sadar bahwa saya istilahnya benar-benar melakukan yang Tuhan rindukan. Tapi kalau sampai kehilangan kesadaran, DM pribadi. Karena kalau menurut saya pribadi yang sampai kehilangan kesadaran, apakah pernah? Apakah ada di dalam pengalaman pelayanan saya? Ada yang sampai ketika mengalami Tuhan kehilangan kesadaran, tetapi bukan kehilangan kesadaran yang sampai dia nggak sadar, masih bisa dibangunkan seperti itu. Bukan sampai dia benar-benar lepas kontrol, tidak seperti itu. Karena firman Tuhan mengatakan roh nabi tunduk pada karunia nabi tunduk pada nabi ya, dan Roh Kudus adalah roh yang tertib ya. Oke. Steviani ya. Nah, teman-teman, mungkin ada pertanyaan lagi ya. Boleh yang berkaitan dengan ini ya. Dan sebentar lagi kita nanti akan tutup ya. Seperti yang dikatakan pendeta tadi, bahwa bahasa roh tidak selalu dalam bentuk bahasa asing. Apakah ketika kita benar-benar berdoa pada Tuhan dengan segenap hati, apakah itu sudah bisa disebut pasti itu adalah bahasa roh dalam bentuk bahasa manusia? Seperti tadi Pastor bilang, jeritan hati, tangisan. Apakah kalau kita doa sungguh-sungguh sama Tuhan, itu pasti adalah bahasa roh? Bisa disebut sebagai kategori bahasa roh gitu, Pastor? Iya, karena bagi saya pribadi itu bahasa roh sebagai tanda untuk membangun kita sendiri. Kita doa sungguh-sungguh. Contoh, saya berdoa, ya Tuhan mengerti. Kadang satu kali karena keasikan berdoa, saya menangis. Saya terseduh-seduh. Dan saya percaya roh saya berkomunikasi dengan Tuhan. Roh saya berbicara kepada Tuhan. Dan saya percaya itu bahasa roh untuk sekarang, untuk anak-anak Tuhan. Tapi bukan bahasa roh sebagai karunia loh. Bahasa roh sebagai karunia tidak seperti itu. Tapi bahasa roh untuk tanda, untuk membangun kita pribadi. Oke, puji Tuhan ya. Ada pertanyaan lagi, mana coba saya lihat ya. Mungkin Pastor bisa beristirahat, sudah ngomong hampir lebih 1 jam ya. Teman-teman juga mungkin yang tadi yang sudah di depan laptop HP-nya udah merasa capek nih ya, tetap semangat ya. Nah, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lagi, boleh disampaikan, saya akan pilih ya. Tadi yang kalau sudah dibahas, tidak usah kita ulangi lagi ya. Oke. Ada pertanyaan Kak Kurniawan ya, menanggapi tadi Pastor tentang kehilangan kesadaran tadi. Tapi Pak, orang yang di luar Tuhan yang memiliki kekuatan hitam, ketika mereka mengalami Roh Kudus, mereka kehilangan kesadaran. Bahkan mereka seperti bukan manusia. Nah, ini artinya yang tadi Ini maaf ya. Ini konteksnya agak, mohon maaf Kurniawan, mungkin kata-kata saya agak itu ya. Tapi dikatakan di sini, Pak, orang yang di luar Tuhan yang memiliki kekuatan hitam ketika mereka mengalami Roh Kudus dialami oleh orang di luar Tuhan. Roh Kudus hanya dialami oleh orang yang di dalam Kristus. Nah, mereka mengalami bukan Roh Kudus, tapi roh-roh asing, roh-roh yang kita tidak kenal, dan mereka kehilangan kesadaran. Oleh karena itu, roh jahat berusaha meniru. Saya berani dengan tegas mengatakan bahwa orang yang di luar Kristus tidak mungkin memiliki Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah pribadi Allah di dalam pribadi Tritunggal. Seperti itu. Dan ketika ada mereka dikuasai oleh roh jahat, nah ini bedanya Roh Kudus dengan roh jahat. Roh Kudus membiarkan fungsi manusia, tubuh jiwa rohnya dalam kendali manusia. Roh jahat mengendalikan fungsi pikir, fungsi perasaan, fungsi hati, sehingga mudah dikenali. Ketika seseorang itu dikuasai roh jahat atau perkenanan Tuhan, begini bedanya. Orang itu matanya berbeda,
bicaranya hei gitu ya, seperti itu, tidak bisa berbicara bebas seperti ini, bahkan mungkin tidak memiliki ekspresi dan yang lain-lain, karena mereka bukan orang yang di luar Tuhan tidak mungkin mengalami Roh Kudus seperti itu. Kecuali dia mungkin lagi mengalami istilahnya mau menerima Tuhan lalu ada pelepasan gitu ya, Roh Kudus bekerja di dalam dirinya, itu konteks berbeda lagi ya Kurniawan ya. Oke, puji Tuhan. Jadi gini, kalau ada orang yang tadinya belum kenal Tuhan, ya tadinya belum kenal Tuhan, didoakan, ada tuh di pelayanan kami, orang yang belum kenal Tuhan didoakan rebah, lalu tiba-tiba seperti hilang kesadaran. Artinya apa? Saya menganggap bahwa dirinya yang lama memiliki roh yang tidak benar. Ketika Roh Kudus mengambil alih hidupnya, roh yang tidak benar itu dimatikan atau dibuang. Sehingga oleh karena itu dia kehilangan kesadaran bukan karena Roh Kudusnya, tetapi roh jahatnya memberontak. Seperti itu. Oke. Ya, baik teman-teman yang dikasih Tuhan, kita sudah selesai dengan sesi pertanyaan dan jawaban ya. Semoga bisa menjawab apa yang menjadi pemikiran kita.